Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Qala al-mu'alliful kitab wa nafa'ana bihi wa ulumin fid darain Asy-Syaikh al-Imam al-Alama al-Alim al-Alama Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali pengajian kita setiap sebulan sekali. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita bersama tidak lain dan tidak bukan semata-mata mensyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang menolong ajaran agama Allah, pasti Allah akan menolong kepadanya. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah haqqa hamdi. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebenarnya. Pujian yang kita puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang berhak kita puji hanyalah Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala macam apa yang kita minta, apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih bernapas. Kesyukuran kita tidak lain tidak bukan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat. Setelah kita melaksanakan sholat, berarti kita memohon, meminta kepada Allah apa yang kita inginkan, kita minta. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Allah Tuhan semesta alam dengan pujian yang telah memberikan nikmat yang mencukupi dan tambahkan nikmat. Dan hanya kepadamu ya Allah kebesaran dan keagungan. Tidak ada pujian kecuali hanya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita banyak-banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu tidak bisa kita hitung. Betul? Rasul sallallahu alaihi wasallam tak kala beliau bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud, tak kala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat takbiratul ihram melaksanakan sholat tahajud, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Ketika ruku menangis, ketika sujud menangis. Sepanjang malam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangisan yang begitu hebat. Kira-kira pernah nggak kita sholat dalam keadaan menangis? Pernah nggak? Biasanya kalau menangis, kita menangis utangnya banyak, baru menangis. Atau dapat musibah, baru menangis. Coba masih dalam keadaan Allah berikan kesenangan, kadang kita lupa.
Betul? Nanti dikasih cobaan baru ingat kepada Allah Subhanahu. Dalam satu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis sepanjang malam. Sujud nangis, ruku nangis sampai mau dekat subuh. Barulah istrinya datang, Aisyah seraya berkata, "Wahai Muhammad, ada apa? Kenapa engkau menangis? Bukankah dosa-dosamu dahulu sampai sekarang sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa menangis? Engkau adalah seorang nabi yang maksum, terjaga dan terpelihara daripada dosa-dosa kecil dan besar. Kenapa engkau menangis?" Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Bukankah engkau mau aku ini adalah termasuk hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Artinya apa? Nabi memikirkan sudah banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, sehingga Nabi Muhammad terpikir olehnya, kemudian beliau menangis. Kita ini diberikan nikmat tidak? Diberikan nikmat tidak? Diberikan sehat, itu termasuk panjang umur termasuk kita jadi orang Islam termasuk nikmat. Ada rezeki mau tidak ada rezeki termasuk kita syukuri. Dalam satu kisah diceritakan, tatkala malaikat Jibril datang kepada baginda Rasul seraya berkata, "Wahai Muhammad, di atas gunung sana ada seorang hamba Allah yang umurnya 500 tahun. Setiap hari, setiap malam kerjanya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika kata malaikat Jibril, nih hamba ini diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak kenikmatan. Ya, ia hidup di atas gunung dan di bawahnya laut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah gunung itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan buah delima dan memunculkan air. Jadi kalau ia turun mengambil air wudhu sekalian makan, naik lagi ke atas, ia melaksanakan sholat terus menerus sampai 500 tahun. Kira-kira panjang nggak tuh? Umur kita berapa sekarang nih? Belum sampai sitin wasabain kata Nabi. Rata-rata umur umatku itu 60 sampai 7. Kalau sudah mencapai 80 itu sudah bonus. Ada nggak yang 500 tahun? Nggak ada zaman sekarang. Ini dia beribadah sampai akhirnya ia niat dan berkata, "Ya Allah, ketika aku sujud, matikan aku dalam keadaan sujud." Ia minta kepada Allah, akhirnya Allah kabulkan. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, ini cerita. Pada hari kemudian nih orang tadi minta meninggal dalam keadaan sujud. Ini orang di hari kemudian ibadahnya yang begitu hebat, ibadahnya yang begitu rajin sampai 100 tahun, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Begitu dimasukkan ke dalam surga, ia berkata, "Ya Allah, bukankah aku masuk ke dalam surga ini karena ibadahku?" Kata Allah, "Tidak, karena nikmatku yang aku berikan kepadamu." "Ya Allah, karena ibadahku, kan aku beribadah 500 tahun. Bukankah karena amalku itu aku masuk surga?" Kata Allah, "Tidak. Engkau masuk surga karena nikmatku yang aku berikan." Masa begitu? Akhirnya dia protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah begini, "Ibadahmu yang 500 tahun yang engkau kerjakan sujud kepadaku ditimbang dengan nikmat ikan berupa pandangan, yaitu mata. Diambil tuh mata, ditimbang antara ibadahnya 500 tahun dengan kenikmatan mata, ditimbang. Begitu ditimbang,
Yang berat akhirnya mata. Kata Allah, wahai malaikat, karena banyak memprotes nih orang, udah benar-benar dimasukkan ke dalam surga, udah masukin aja ke dalam neraka. Dia teriak-teriak, jangan Allah, jangan Allah. Iya benar, benar engkau ya Allah karena nikmatmu. Ditarik lagi dari neraka masuk ke dalam surga. Kata Allah, wahai malaikat, panggil tuh orang, suruh dihadapkanku, aku bertanya kepadanya. Kata Allah, siapa yang menghidupkan engkau? Kata hamba itu, engkau ya Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepadamu sehingga engkau bisa beribadah 500 tahun, memberikan kekuatan? Siapa? Engkau ya Allah. Siapa yang memberikan pandangan mata kepadamu? Engkau ya Allah. Siapa yang menghidupkan kamu? Engkau ya Allah. Jadi semuanya Allah. Nah kita tadinya tidak ada jadi ada, yang hidupkan siapa? Allah.